Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kita boleh ada sampai saat pagi hari menjelang siang ini. Amin. Haleluya. Kita boleh kita mengucapkan syukur karena kemuliaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanya ucapan syukur, hanya pujian, hanya penyembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkasih dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang selalu
Selain kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan kami, tepuk tangan kami Tuhan, sorak-sorai kami, suara kami berikan yang terbaik kepada Tuhan saat pagi hari ini. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, setiap persembahan kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami benar-benar fokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Hai, puji Tuhan. Gloria, kita sama-sama ya. memuji Tuhan, amin. Kita semua juga di tempat ini, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Yesus lahir untuk kita. Sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Dia ada di atas raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia
bulan-bulan Desember. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kau berbaik Tuhan di ibadah kami, Tuhan Yesus di ibadah kami berdoa Tuhan dan kesatuan ibadah. Kau memberikan Tuhan kesehatan, memberikan setiap umat mengenai tempat ini Tuhan. Kami akan memberi Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk pelayanan, untuk pelayanan Tuhan, untuk Bapak Tuhan pelayanan di mana Tuhan. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Terbaik. Aisyah. Siang hari ini kita mau siapkan hati kita. Ayo kita semua berdiri kembali. Haleluya. Sebelum kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua sama-sama kita menyembah Tuhan. Setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kami berdoa Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Yesus yang menjadi kekuatan kami. Yesus yang menjadi sumber pertolongan kami Tuhan. Katakan seperti Musa.
Terima kasih Bapak yang baik. Bukan tidak ada izinkan kuasa manapun yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami di saat kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Satukan iman percaya kami, ditolak segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tolak semua masuk di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, Tuhan memberikan satu kuasa, kuasa Allah dalam terjabat setiap tinggal di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini di bulan Desember, di akhir dari tahun 2021 kita masih bisa bersama. Lihat kanan kirinya ada yang sakit? Tidak ada. Katakan sama kanan kirinya, saya bersuka cita kamu ada di sini sampai bulan ini. Ya, berikan waktu saya 30 menit ke depan dengan kita tetap membuka mata kita, telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tema yang tidak asing lagi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala beberapa tahun belakangan ini. Dan mana ini adalah tugas kita bersama untuk kita laksanakan bersama. Puji Tuhan, amin. Temanya sudah ada di depan, ya. Dalam bahasa Jawanya artinya evangelism. Dalam bahasa Indonesia kita baca bersama-sama 2, 3. Penginjilan. Tanya sama kanan kirinya, kamu udah nginjil belum? Atau itu tugasnya pendeta, atau itu tugasnya gembala, ya. Penginjilan evangelism itu artinya dalam bahasa Yunani evangelion, ya, memberitakan. Evangel itu kabar baik. Jadi penginjilan itu apa yang diberitakan? Next. Memberitakan kabar baik, ya. Jadi kalau misalnya memberitakan kabar baik susah atau gampang? Tergantung, ya. Nah, tapi ini adalah tugas kita bersama, ya. Penginjilan itu adalah memberitakan kabar baik. Tetapi kadang-kadang orang bertanya bagaimana caranya, mulai dari mana. Kenapa sering orang beranggapan bahwa menginjil itu susah, ya? Mengapa kebanyakan orang berkata menginjil itu sulit, ya? Dengan berbagai macam pertimbangan. Penginjilan ini adalah salah satu tema yang saya angkat dalam skripsi saya terakhir, ya. Dan ternyata memang benar. Waktu ditanya oleh beberapa orang, kamu sudah menginjil belum? Saya nggak tahu caranya menginjil. Bagaimana cara menginjil? Ya, mulai dari mana saya harus mulai untuk menginjil? Padahal yang diberitakan itu adalah kabar baik, ya. Di sini siapa yang suka baca berita? Coba bisa cek handphonenya. Berita yang baik atau berita yang negatif yang sering kita baca? Lebih seru mana? Lebih seru yang negatif. Akhirnya kita juga bingung apa yang mau kita sampaikan. Kabar baik apa yang kita mau sampaikan? Bagaimana cara yang paling efektif? Orang berkata, bagaimana cara penginjilan yang paling efektif? Orang ikut sana sini, ya, seminar, ikut acara ini itu untuk mencari metode terbaik untuk penginjilan. Padahal hal utama yang harus kita lakukan sebelum kita memberitakan kabar baik adalah baca, ya. Jadi kabar baik itu kita nggak pernah tahu apa isinya kalau kita tidak pernah baca. Begitu juga makanan kita tidak pernah tahu itu enak atau tidak, ya. Nih kita lagi menghirup udara enak, kita nggak tahu, ya, kalau kita tidak merasakan. Jadi bertobatlah yang cuma hanya share di WhatsApp, ya. Wah enak makanannya, ya, pilih ini pilih itu, gitu kan. Coba kalau misalnya Kak, nih kita ajak nih makanannya di sini. Saya suka makan udangnya di sini loh Pak, gitu kan. Rasain deh Kak. Nah itu saya jamin saya mau. Nah
rasain, baru saya akan ceritain. Oh, di sana bener loh, enak ya. Kenapa? Saya sudah merasakan ya. Begitu juga ketika kita mau sampaikan kabar baik, yang pertama adalah bukan kita sesuatu yang sulit, yaitu adalah membaca. Baca firman Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, alami firman Tuhan, sehingga kita bisa sampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Tapi kita sibuk mencari bagaimana metodenya. Next. Seorang dokter berkata, Dr. Makmur Salim ya, dalam bukunya Metode Penginjilan Yesus, dia berkata begini. Dalam dunia penginjilan banyak teori dan metode yang dihasilkan. Teori ini menghasilkan metode dan praktek-praktek penginjilan yang sangat beragam ya. Jadi kalau mau kita tanya metodenya, prakteknya, teorinya banyak ya. Karena pendekatan ke satu orang dengan ke orang yang lain itu beda. Ya, karena masing-masing orang punya sifat yang berbeda-beda. Bahkan Yosias Lengkong berkata, perlu disadari dan dipahami oleh penginjil, tidak ada satu metode pun yang cocok untuk seluruh dunia, ya. Jadi perlu digarisbawahi. Jadi kita nggak usah sibuk cari metode ini, wah kayaknya penginjil itu bagus, saya mau coba, ya. Belum tentu metode yang dia pakai itu cocok ketika kita pakai di lingkungan kita, ya. Kita pakai di sekitar kita, belum tentu cocok, ya. Yosias Lengkong berkata apa? Butuh kreativitas, ya, dan pendekatan. Tentunya yang kita mau sampaikan adalah kabar baik, cerita tentang Tuhan. Kita harus libatkan Roh Kudus, ya. Kita nggak bisa cuma hanya sekedar, oh kita pakai metode ini, cara ini, cara ini, cara ini. Kita berharap itu bisa. Padahal sudah disampaikan adalah perlu disadari tidak ada satu metode yang cocok untuk seluruh dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan, karena masing-masing orang berbeda, ya. Tetapi ada salah satu yang bisa kita lakukan, yaitu melalui pendekatan, ya. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menjawab yang namanya kebutuhan mereka, ya, sehingga kabar baik ini bisa mendarat, bisa sampai kepada mereka. Kabar baik bagi orang yang sakit secara fisik, secara mental, kabar baiknya apa? Hah? Orang yang belum kenal Tuhan, ya, dalam tanda kutip. Orang yang belum kenal Tuhan, dia sakit, kita datang. Kabar baiknya apa? Oh, obat. Ah, saya ada obat. Jangan kita datang-datang, wah, hati yang gembira ada obat. Wih, obat saya nggak tahu ayatnya di mana, gitu. Saya lagi sakit, ya, butuh obat. Itu jalan masuknya. Kabar baiknya kita datang, saya bawa obat, ya. Saya ada obat ini cocok mungkin buat bapak atau ibu, minum, ya. Itu jalan masuk ketika kebutuhannya dia terjawab. Kemudian hal yang kedua, orang yang kita temui sedang lapar dan haus, kabar baiknya apa? Kita kasih makan. Pak, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Enggak tahu saya belum pernah baca itu. Tapi waktu kita datang bawa nasi bungkus, waktu kita datang bawa minuman, terjawab gak kebutuhannya? Terjawab, ya. Melalui pendekatan untuk menjawab kebutuhan mereka, itu yang bisa kita lakukan minimal, ya. Dan hal yang ketiga, banyak orang yang tersesat. Hamba Tuhan berkata, gembala waktu itu nyanyi, mencari domba yang hilang, mencari kedar yang tersesat. Itulah kerinduan kita. Kabar baiknya apa? Kita berikan sehat, kita berikan arahan. Itu yang harus kita lakukan. Ketika mereka dalam keadaan tersesat, bukan hanya sekedar kita serahkan
percayaannya sama Tuhan. Dia belum percaya kepada Tuhan. Kita mungkin udah punya pengalaman percaya dengan Tuhan, tetapi mereka belum. Ya, yang harus kita lakukan apa? Kita yang udah tahu, itu loh Pak jalannya. Jalan yang lurus itu, ya, bukan yang ini, ya. Nah, ini yang harus kita berikan kepada mereka sebagai kabar baik. Kabar baik orang yang sedang berhutang apa? Datang orang yang sedang menghutangi. Ini surat hutangnya lunas, bilang kanan kirinya, itu juga saya mau. Ya, kadang-kadang ketika dia udah dijawab kebutuhannya, baru kita bisa melanjutkan hal yang berikutnya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ketika kita melalui pendekatan, menjawab kebutuhan mereka, ada kelanjutannya harus kita lakukan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, ya, memberitakan apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Semua ada kesempatan, ya, setiap kita diberikan kesempatan. Kalau kita masih ada sampai sekarang, ini semua karena anugerah Tuhan. Setiap orang punya kesempatan, ya. Kalau misalnya waktu itu Tuhan izinkan kita habis, misalnya binasa, kita tidak ada kesempatan lagi, ya. Saya contohnya mengalami kecelakaan maut tahun 2007 bersama dengan keluarga, hancur patah-patah, ya. Kalau misalnya waktu itu Tuhan izinkan saya pulang, udah berhenti sampai di situ, ya. Banyak orang punya kesempatan, ya, gunakan kesempatan itu. Susiawan beberapa waktu yang lalu, nggak tahu kenapa tiba-tiba ditabrak mobil, patah-patah. Bersyukur masih bisa selamat, ya. Ada kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Setiap orang kita pasti punya pengalaman, ya, luput dari yang namanya maut. Ada yang pernah hampir kelindes sama kontainer, ya, terselamatkan oleh helm katanya, ya. Nah, itu adalah ketika dia selamat dari hal itu. Berarti ada kesempatan, berarti ada satu tugas yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita sampaikan sesuatu kabar baik, ya. Karena hidup kita ini hanya selangkah. 3 Desember yang lalu saya pergi ke Tanjung Lesung, sedang bermain-main di situ. Saya karena lelah, saya capek, saya tidur, ya, di bawah tempat yang angin sejuk karena di pinggir pantai. Tanggal 5 Desembernya saya dapat laporan, ini bro, tempat lu kemarin tidur ambruk. Bayangin kalau saya lagi tidur ambruk, ya. 3 Desember kemarin, ya, karena angin puting beliung, diratakan habis, hancur. Kita hanya selangkah, firman Tuhan katakan hanya selangkah denganmu. Jadi gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa kabar baik itu harus disampaikan? Karena kondisi manusia hari-hari ini bukan semakin baik, ya. Kondisi manusia bukan semakin enak, ya. Kondisi manusia semakin hari semakin rusak. Coba next gambar. Ini yang terjadi hari-hari ini, ya. Banyak. Kalau misalnya saya bersyukur dididik dengan didikan yang keras, ya, jadi saya bisa tahu hormat kepada orang tua. Saya banyak sekali melihat hari-hari ini orang tua yang udah ngomel, anaknya ketawa-tawa, ya. Oh, itu orang tua udah berat katanya, anaknya cuma bilang cuma segitu doang. Hello, kadang-kadang ngeledekin. Dan ini memang kejadian akhir zaman, ya. Akhir zaman ini kondisinya memang seperti itu, dan itu ada di depan kita, di sekeliling kita, di sekitar kita nggak bisa menghindar. Dan tugas kita adalah beritakan kabar baik kepada mereka. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari-hari terakhir? Sekarang. Kita hidup di penghujung daripada ujung akhir zaman. Waktunya nggak lama lagi. Jangan berharap, jangan berpikir bahwa masih ada ribuan tahun Tuhan akan datang. Tidak, ya. Pelajaran akhir zaman sudah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah di depan pintu, ya.
Apa yang harus kita kerjakan? Dan kondisinya yang kita alami saat ini, akan terjadi masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih mengikuti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan ini kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kita lihat. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara ada juga merasakan seperti itu kondisi di sekitar kita. Dan ini kita tidak bisa menghindar. Dan kalau kondisi ini dibiarkan, ujungnya kemana? Ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Jangan sampai ada termasuk golongan ini adalah orang-orang yang orang yang kita kasihi, ya, keluarga dekat kita. Terus kita biarkan aja, tidak. Ada satu tugas yang harus kita kerjakan, walaupun sedikit pengorbanan lebih besar, ya. Apalagi kalau yang dihadapi adalah orang-orang yang sudah lama, ya, yang tadinya sudah ikut Tuhan lama, ya. Apakah dia jaminan orang yang sudah melayani lama terus tidak lagi tinggalkan Tuhan? Belum tentu, ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada satu khotbah dari hamba Tuhan. Dia menjabarkan tentang seorang penasehat Billy Graham, ya, pada akhir hidupnya, ini. Ya. Dan ini bisa terjadi siapa saja. Kalau misalnya kita hanya diam, kita tidak selamatkan mereka, kita tidak tarik mereka, ada satu upaya, ada satu usaha yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kadang-kadang memang harus tindakan paksa, yang seperti di dalam Yudas 1 ayat 22 dikatakan dan 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Menurut KBBI, merampas itu adalah satu tindakan mengambil paksa, ya, untuk menyelamatkan mereka dari api kebinasaan. Nah, kalau misalnya kita hanya diam, ya, hanya diam saja membiarkan itu terjadi, semua akan binasa, sia-sia, ya. Dan pada akhirnya semua potensi, ya, akan bermuara di kuburan, ya. Tidak dapat dirasakan. Mari, masih ada kesempatan, ya. Di akhir tahun ini, pesan ini, penginjilan ini, memberitakan kabar baik ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas departemen, bukan hanya tugas gembala, tetapi tugas kita semua orang percaya, ya. Untuk itulah kabar baik harus disampaikan. Karena apa? Ujung daripada setiap orang, Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-3 atau ayat ke-4, nasib semua orang sama, ya. Mau kaya, mau miskin, mau baik, mau jahat, ya, apapun pada akhirnya kematian. Pada akhirnya adalah kematian. Kita harus menyadari semua orang pasti akan menuju pada kematian. Kalau yang sudah mati nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita yang masih hidup, ya, kita masih punya kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Kita harus menyadari bahwa upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, ya. Jadi kalau misalnya kondisi yang kita baca tadi, orang-orang itu, ya, kondisi orang-orang di akhir zaman itu, dia akan berujung kepada kebinasaan kalau tidak ada yang menyampaikan berita kabar baik. Bagaimana caranya mereka keluar, ya. Nah, itulah harus kita sadari bahwa semuanya itu adalah kembali ke kita, ya. Kadang-kadang seseorang itu berbuat dosa bukan karena apa yang dia perbuat, tetapi apa yang tidak ia perbuat. Contohnya, saya ambil contoh pria. Ada, ya,
Ada, Tuhan sudah memberikan tugas, sudah memberikan perintah. Ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Tapi ketika Hawa makan, dia diam aja, ya. Dia tidak larang, ya. Dia tidak sanggah, ya. Dan itu seolah-olah dia menyalahkan orang lain. Nah, ini kebanyakan pria seperti itu. Sudah tahu tugasnya kepada kepala rumah tangga, tetapi istri, anak-anak berbuat salah dan lain sebagainya dibiarkan saja. Nah, ini menjadi satu tugas kita bersama, ya. Ada hal yang perlu kita lakukan, jangan kita hanya diam. Ya, contoh yang kedua di dalam Alkitab adalah Imam Eli, anak-anaknya Hofni Finehas. Dia hidup dalam persunggalan, dibiarkan saja, ya. Hidup dalam dosa, berzina, diam saja, ya. Nah, ini harus kita sampaikan bahwa upah dosa adalah maut. Jangan berdiam di situ, ya. Kita harus tarik mereka, kita harus memberikan petunjuk kepada mereka supaya jangan sampai mereka terjerumus, ya. Salah satu yang bisa mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi ayat 14-nya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya. Kamu mau selamat, teriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bukan cuma sampai di situ, ya. Tapi kita harus dampingi mereka, ajar mereka, muridkan mereka, ya. Memberitakan kabar baik bukan hanya sekedar beritakan terus mereka cari sendiri panduannya, tidak. Kita yang sudah mengerti, yang kita yang sudah tahu, kita arahkan mereka. Jangan kita hanya diam, hanya di dalam zona aman. Kalau gereja saat ini hanya diam, banyak sekali orang-orang di luar sana yang akan terhilang, ya. Dan banyak sekali dengan kecanggihan teknologi, ya, dengan kecanggihan multimedia dan lain sebagainya, sepertinya dengan hanya mengatasnamakan doktrin pengertian satu dengan yang lain akhirnya jadi berbeda. Kita tidak menyadari gereja sedang diadu, ya. Oh, merasa diri paling benar, merasa diri paling pengacara yang paling afdal, paling hebat. Akhirnya mereka lupa untuk memberitakan kabar baik. Nah, ini yang harus kita lakukan, harus kita sampaikan bahwa kita hanya satu kali, ya, kesempatan kita hanya satu kali. Gunakan sebaik-baiknya. Semua orang akan menuju kepada kematian, ya. Upah dosa adalah maut. Bagaimana caranya supaya tidak semakin banyak orang binasa, ya, sia-sia, ya? Dasarnya yang pertama adalah kita harus mengasihi. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dasarnya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita hanya mengasihi diri sendiri, orang lain mau jatuh kayak, orang lain mau binasa kayak, terserah. Itu urusan dia, ya. Yang penting saya sudah selamat. Nah, itu namanya egois, ya. Kita harus punya dasar mengasihi jiwa-jiwa. Dimulai dari mana? Dari keluarga, ya. Dari teman kita, dari sesama kita, bahkan musuh kita, ya. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh agama lain, ya. Kalau musuh, ya mata dari mata, tangan dari tangan, ya. Gigi dari gigi, ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kita harus mempunyai dasar mengasihi jiwa-jiwa, karena mereka pun juga punya hak yang sama untuk diselamatkan. Jangan sampai kebanyakan kita hebat di luar, ya, tetapi keluarga hancur-hancuran. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Mari ikut sama-sama, ya, dalam pengiringan akan Tuhan. Banyak orang sebelah melayani, yang satu terikat dalam dosa.
bahkan masih sepertinya, wah kamu kok melayani tapi sebelah kamu masih terikat dosa dan lain sebagainya, wah seperti ini jadi batu sandungan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada dasar kasih, ya pasti kita akan apa? Lebih baik memilih apa? Tinggalkan. Cuman sayangnya pernikahan di dalam Tuhan tidak ada jalan keluar. Maunya secara daging, wah ganti aja lagi, istri nggak berguna misalnya, ini suami apalagi nggak berguna, ganti aja lah, nggak bisa, ya. Karena itu memang sudah pilihan kita. Dasarnya apa? Kasihi, ya. Sampai mereka juga bisa merasakan hal yang sama yang kita lakukan, sehingga bisa bersandingan bersama-sama melayani Tuhan. Itu kerinduan. Dasarnya apa? Mengasihi, ya. Kalau kita dasarnya mengasihi, apapun yang kita lakukan, ya kita akan berikan, ya. Mungkin waktu yang cukup lama kita harus tunggu perubahan daripada pasangan kita. Tetapi kalau dasarnya kasih, kita nggak akan pernah itu, ya. Karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan hal yang kedua adalah berkorban, ya. Berkorban, bayar harga, baik waktu, tenaga, ya, apalagi dana dan lain sebagainya. Tuhan pasti menyertai, ya. Memang untuk pemberitaan Injil, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu yang harus kita korbankan, ya. Apalagi berbicara soal dana. Tapi kalau misalnya kita hanya berdiam diri, berhenti sampai di situ, pemberitaan Injil tidak disampaikan, itu juga salah, ya. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan memberikan, mencukupkan. Ayub 41 ayat 2b dikatakan, apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Imani, ya, imani ini, ya, bahwa dalam kita melakukan tugas yang Tuhan berikan, yaitu menginjil, ya. Karena jiwa-jiwa itu penting, sangat berharga, ya. Kalau kita sudah melihat bahwa jiwa-jiwa itu penting, ya, apalagi orang-orang ada di dalamnya, orang-orang yang kita kasih itu penting, berapapun kita akan bayar, ya. Kecuali kalau misalnya orang itu nggak penting, nah itu lain cerita, ya. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyertai, ya, orang-orang yang mau pergi melayani Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Ibsama sudah 7 tahun ini berjalan. Semua dimulai dari apa? Dari mimpi, ya. Untuk mencapai mimpi itu banyak hal yang dikeluarkan. Kalau secara nominal mungkin udah banyak sekali, tetapi Tuhan kirimkan orang-orang, ya, untuk membantu pelayanan ini bisa berjalan. Dan kita percaya, kita doakan akan terus berjalan, ya. Makanya temanya dibuat nanti untuk Natal kita harus sama-sama bergerak, ya, kita harus sama-sama maju, ya. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14b, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi kalau misalnya kita mensupport pelayanan penginjilan, ya, mungkin kita nggak pergi, ya, tetapi kita ada sedikit berkat. Sebetulnya bukan punya kita. Ini dikatakan bahwa itu dititipkan ke kita untuk menunjang pelayanan penginjilan, ya. Kalau kita bisa lakukan secara mandiri, ya, secara kelompok, itu juga bagus, ya. Gunakan setiap harta yang Tuhan berikan itu untuk menjawab kebutuhan mereka, sehingga kabar baik itu bisa sampai kepada mereka, ya. Berbicara soal korban, Yesus di Natal ini Dia sudah memberikan anaknya untuk dikorbankan bagi kita, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di momen Natal, ya, kita mendekati momen Natal, ya. Di bulan Desember ini sudah, kalau di Manado mulai dari November udah suasana Natal udah kita rasakan, ya. Di momen Natal ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik, ya. Dia mengorbankan satu-satunya yang Dia kasihi, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ini adalah merupakan pemberian terindah, ya. Tujuannya apa? Supaya kabar baik itu bisa diberitakan. Ada kabar baik, ya.
bahwa kita tidak menanggung dosa kita sendiri. Kalau kita menanggung dosa kita sendiri, nggak ada yang mampu. Ya, kita cukup percaya kepada Tuhan, ya, sehingga kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan yang terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 16. Apa yang harus kita kerjakan juga ketika Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal buat kita? 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi di menjelang momen Natal ini, kita mau sama-sama memberikan hidup kita untuk saudara-saudara kita yang di luar. Ya, berbicara tentang nyawa berarti seluruh hidup kita, termasuk harta yang Tuhan percayakan, ya, untuk kita bisa memberkati saudara-saudara kita. Tujuannya apa? Supaya pemberitaan firman Tuhan, kabar baik ini bisa sampai kepada mereka, dan mereka juga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah ini boleh menjadi renungan kita bersama bahwa memberitakan kabar baik adalah tugas kita bersama. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati. Saya kembalikan kepada para Bapak. Puji Tuhan, saudara yang berkati, kalau angkat tangan yang diberkati, dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa artinya gereja ada di dunia ini? Gereja ada di dunia ini untuk berkata Injil, tidak ada lain kita. Yesus datang dalam dunia ini, Dia kaya, Dia punya surga. Tidak lain tujuannya, hanya datang membawa dirinya, yaitu Evangelion, itu artinya Injil untuk keselamatan manusia. Puji Tuhan, kita sudah dinasihati, dikuatkan oleh firman Allah untuk kita lebih fokus, ya, lebih fokus. Karena tujuan kita adalah surga. Saya tadi beritahu, saya bangga kalau saudara sebentar masuk surga, saudara punya mahkota lebih besar dari saya, berarti saya sukses. Ya, banyak hamba Tuhannya, ya, single fighter, one man show, harus dia semua. Ketika dia tidak ada, habis pekerjaan itu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, yang doakan anak saya untuk jadi hamba Tuhan adalah orang Islam yang baru bertobat. Tahu nggak? Yang nanti mereka berdua. Kalau saya lihat tadi mereka mendampingi saya teringat berapa tahun lalu Yudhoyono Rahmatullah, dia berdoa, Pak, saya mau berdoa supaya anak-anak Bapak jadi hamba Tuhan. Dan saya nggak bilang iya, tolong. Tadi saya lihat mereka berdua bantu saya. Itu yang doakan orang Islam, ya, bukan hamba Tuhan Kristen, yang pasti Kristen, yang ternyata dia gak pergi, dia ada ganti, ya. Tapi percaya, melalui saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita akan percaya Yesus, dan inilah saat yang terakhir untuk kita akan berbakti kepada Tuhan, memberikan menyenangkan hati Tuhan. Generasi-generasi yang lalu banyak menyakitkan hati Tuhan, hanya mencari pangkat, kedudukan, harta, gengsi dan segala macam, tapi jiwa dikorbankan. Saya berdoa sama Tuhan, tolong supaya orang Kristen di akhir zaman ini yang kita fokus adalah jiwa. Nah sekarang Tuhan membuktikan, saudara punya harta berapa banyak, saudara punya uang berapa banyak, punya kecanggihan teknologi berapa banyak, nggak mampu hadapi COVID-19 yang kecil, nggak kelihatan, nggak mampu. Berarti Tuhan sedang memperingatkan dunia, ikut firman-Ku, karena firman-Ku itu benar. Dan puji Tuhan sampai sekarang, atas anugerah Tuhan melalui perjamuan Tuhan, jemaat dijaga dan dilindungi Tuhan selama 21 bulan. Bukan karena ada rumah sakit, justru kalau masuk rumah sakit, enggak lah, mau enggak masuk rumah sakit? Nanti dibayarin sama gereja, mau enggak? Ada yang nggak mau bawa tangan?
karena aku tahu semua dokter Baktiar, dok, ada yang mau melamar, mau menginap di rumah sakit. Ya, dulu saya berpikir, sekali-sekali ini ada uang serasi katanya, pergi istirahat aja di rumah sakit karena kalau di rumah banyak dakwah, bantuan, ada telepon, ada data. Tapi begitu hari saya bersyukur, ya asuransi nggak sampai menipu saya bisa-bisa. Saudara bisa jawab aja. Yang memberkati firman Tuhan, dan kita akan berdoa dan sebentar kita akan terima perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ini. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Berdiri semua, kita nyanyikan nyanyi. Bagi semua yang hadir, berita ini buat saudara memperlengkapi pengetahuan iman saudara untuk saudara tidak hidup sia-sia. Kalau cuma cari pekerjaan bagus, berkarya bagus, sekolah bagus, semua bagus. Tapi di atas yang bagus itu ada tugas beritakan Injil kepada seluruh dunia. Ya, karena itu kehendak Tuhan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan sudah dibentangkan, sudah diberitakan, kami umat-Mu boleh mau terlibat di dalam pemberitaan kabar baik. Ampuni Tuhan kami, ada kalanya kami lalai, ada kalanya kami lari, seperti halnya Yunus, tapi mari Tuhan tolong supaya tidak ada lagi alasan bagi kami umat-umat-Mu yang ada benar-benar mau terlibat, mau bagaimana Tuhan sudah selamatkan jiwa kami, sebagaimana Tuhan sudah tolong kami juga melihat mungkin masih ada keluarga di rumah, orang-orang terdekat kami yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Engkau sebagai pribadi yang begitu mempedulikan mengasihi kami. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan tolong seberapa Tuhan berikan waktu, kesempatan buat kami juga tidak lalai. Kami umat-Mu boleh peka akan suara Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara. Dengan kemampuan kami, dengan mata kami tidak sanggup. Tapi kami percaya, biarlah kuasa Allah yang memimpin kami dalam memberitakan kabar baik, menceritakan akan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami, menceritakan bagaimana Tuhan tolong saat kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus tolong bukakan rahasia firman Tuhan, supaya dia tetap menjadi boleh lebih lagi menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan dia dalam pelayanan. Nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk.
mudah-mudahan kalian membantu saya dalam melayani jemaat dengan bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan siap doa. Bapa sorga, kami datang lagi kepadamu, kami syukur di hadapan hadirat-Mu dan mengakui kami orang manusia tidak layak, tidak pantas kami menerima anugerah yang sebesar ini, yaitu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bukan orang pintar, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keturunan raja-raja, bukan karena dari darah nikmat, tapi orang biasa. Tapi Tuhan angkat kami menjadi orang Lewi, menjadi imam yang harus dihormati oleh orang-orang Israel, dan kami mendapatkan itu sebagai
makanan kita angkat atau tubuh Kristus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadanya telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kepada kamu. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu memperingati kematian. Meskipun hari-hari ini kami memperingati Natal atau kelahiran Yesus, tetapi di sela-sela hari kami memperingati Natal, kami tahu tidak ada pengampunan dosa kalau hanya sampai di hari Natal, hari kelahiran dari Yesus. Yesus harus terus hidup di dunia ini dalam kesengsaraan sampai mati di Golgota supaya kami boleh diselamatkan, dosa kami diampuni. Dan saat ini kami menerima tubuh Kristus. Kalau ada yang sakit apapun, kami percaya ada mujizat itu. Ketika mereka percaya perjamuan Tuhan ini, maka ada kuasa kesembuhan yang dia akan alami dalam nama Yesus. Firman berkata, oleh ilmu-ilmu segala sakit penyakit kami disembuhkan. Kami akan terima tubuh Kristus ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Dengan iman meramalkan tubuh Kristus. Ada kuasa di dalamnya. Ada mujizat terjadi dalam hidup. Haleluya, haleluya. Di hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan, hari-hari yang gelap, tapi kita berterima kasih ada harapan dalam Yesus yang kita sudah lihat selama 21 bulan. Saudara boleh angkat cawan dengan tangan Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa? Kami percaya ketika kami menerima cawan ini, dosa dalam pikiran kami, dosa dalam mulut kami, dalam perbuatan kami tidak akan mengikat kami lagi. Tapi melalui darah Kristus, dosa kami diampuni dan kami hidup dalam kebenaran yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang sudah dipertetapkan hatinya, yang ada pergumulan, ada jalan keluar, ada terobosan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kita akan pulang sebentar dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak Bapak. Jalanan umat-umatku yang akan pulang kampung pada hari Senin dan seterusnya, perjamuan Tuhan sudah mereka terima dan mereka akan dijaga oleh Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berkata haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk dan kembali. Kami sama-sama berkat daripada Tuhan, keselamatan dan perlindungan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan.
melalui ibadat, melalui perjamuan, dan kami berdoa korban-korban khusus yang diberikan oleh umat-umat-Mu, Tuhan pilih dan memberikan berkat bagi mereka yang membawa persembahan baik, persembahan khusus maupun milik Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati usaha dan pencarian, pekerjaan, bisnis, perdagangan mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka. Umat-umat yang mungkin ada yang berulang tahun minggu yang lalu, usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan akan tolong supaya mereka dapat gunakan usia untuk melayani Engkau dan pekerjaanmu, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi napas yang Tuhan berikan selayaknya kami boleh kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota ini. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Dan saat ini kekasih-kekasih berpulanglah dengan damai sejahtera. Dengan berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.